Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Rizal Fahmi dengan NIM 19230106. Kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban, eksepsi, replik, duplik dalam pengadilan acara perdata. Ini merupakan tugas dari mata kuliah hukum acara perdata yang diambil oleh Pak dosen Chandra D. Kusuma. Baik, terima kasih. Jadi setelah proses mediasi tidak muncul suatu kesepakatan, maka lanjut ke proses selanjutnya, ini persidangan. Jadi jawaban, eksepsi, replik, duplik ini adalah proses di pengadilan setelah upaya mediasi ini tidak berhasil. Jadi proses jawab jawab itu ada runtutannya. Setelah gugatan dibacakan nanti ada jawaban, entah nanti gugatannya berupa gugatan first take ataupun ada yang menggugat secara first take karena hasil dari gugatan first take, dan seterusnya. Kemudian ada replik, ada duplik, kemudian ada pembuktian, kemudian ada konklusi. Jadi jawaban pertama, yakni jawaban tergugat. Relevansi dari eksepsi merupakan persoalan yang harus dibahas secara bersama dan sekaligus karena yang ketiga persoalan tersebut erat sekali hubungannya dan pada umumnya dilakukan secara bersamaan dengan jawaban tergugat. Kemudian jawaban diajukan setelah upaya perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil. Jadi sebelum hakim melakukan persidangan, dia menawarkan untuk berdamai. Ini enaknya gini, ini enaknya gini, tapi ternyata tidak berhasil. Maka ada jawaban-jawaban yang diberikan oleh tergugat maupun penggugat. Kemudian pada pasal 121 ayat 2 HIR junto pasal 145 ayat 2 RBJ menentukan bahwa pihak tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi jawabannya bebas-bebas saja, bisa langsung ngomong atau bisa tertulis. Nanti hakim bisa membaca, bisa mendengarkan. Namun dalam perkembangannya jawaban diajukan oleh pihak tergugat itu dilakukan secara tertulis. Pada saat ini kebanyakan itu dilakukan secara tertulis. Bila dikehendaki jawaban yang diajukan tergugat secara tertulis itu dijawab kembali oleh penggugat serta tertulis juga, yang disebut replik. Jadi nanti jawabannya itu jika tertulis, maka repliknya juga tertulis juga. Selanjutnya replik ini dapat dijawab kembali oleh pihak tergugat yang disebut duplik. Ya, itu sekaligus menjelaskan replik duplik tadi ya. Jadi jawaban dari gugatan itu namanya replik, jawaban dari replik itu namanya duplik. Jawaban kedua, jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu jawaban yang baik langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi. Ini pengertian eksepsi, tangkisan dari jawaban. Atau jawaban yang langsung mengenai pokok perkara atau viewer van principle. Jadi kalau tidak langsung menuju perkara yang digugat itu namanya eksepsi. Kalau langsung menuju perkara, pokok perkara juga itu namanya viewer principle. Ini sekaligus menjawab terkait eksepsi tadi ya teman-teman. Jadi jawaban mengenai pokok perkara dapat dibagi lagi atas dua kategori, yaitu jawaban tergugat berupa pengakuan. Pengakuan itu berarti membenarkan isi gugatan penggugat baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan, pengakuan dari yang digugat. Misalkan penggugat ini mengambil uang saya, penggugat ini melakukan pokoknya apapun yang digugat ini diaku, oh ya ini benar memang saya, itu namanya pengakuan. Atau jawaban tergugat berupa bantahan. Jika tergugat membantah, maka pihak penggugat harus membuktikan bantahan atau viewer pada dasarnya, atau viewer tersebut pada dasarnya bertujuan agar gugatan penggugat ini telah. Jadi ada yang membantah, oh tidak, saya tidak melakukan itu, saya tidak ini. Tapi si yang tergugat ini harus membuktikan sesuai dengan bantahannya agar gugatan yang dilemparkan oleh penggugat ini ditolak oleh pengadilan. Eksepsi merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika suatu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang gugatannya tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengkritisi proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok. Pengecekan yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
dan seterusnya dan seterusnya. Jenis eksepsi pada pasal 125 ayat 2, 132 dan 133 HIR hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif. Namun, pada pasal 136 HIR mengidentifikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Dilihat dari ilmu hukum, jenis eksepsi itu terbagi atas satu eksepsi prosesial, kemudian eksepsi prosesial di luar eksepsi kompetensi, dan eksepsi hukum material. Kompetensi absolut itu terdapat pada pasal 134 HIR, dan kompetensi relatif itu terdapat pada pasal 133 HIR junto 118 HIR. Eksepsi dilatorif atau gugatan pokok tidak akan berhasil, misalnya gugatan ini diajukan secara prematur. Kalau eksepsi peremptoire itu meskipun melalui keberatan gugatan, tapi ada tambahannya yang sangat prinsipal, sangat gugatan tinggi. Jadi itu teman-teman terkait penjelasan dari jawaban ini. Ada eksepsi, ada replik duplik. Itu mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.